Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik kelas 9 yang senantiasa Barta cintai. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita senantiasa tak lupa selalu menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat, hidayah dan nikmat sehingga pada hari ini kita bisa melanjutkan pembelajaran matematika secara daring. Anak-anak sudah siap untuk mengikuti pembelajaran matematika? Baik. Untuk hari ini kita akan mengulang pembahasan materi tentang kesebangunan, khususnya tentang segitiga sebangun. Namun sebelum dimulai, perlu saya sampaikan kepada anak-anak bahwa pada akhir bulan ini kalian akan menghadapi penilaian tengah semester. Oleh karena itu, materi dari penilaian tengah semester untuk semester genap ini yaitu terdiri dua, yaitu tentang segitiga sebangun dan tentang bangun ruang sisi lengkung yang meliputi tabung, kerucut, bola. Sekali lagi, materi untuk penilaian tengah semester genap ini itu tentang kesebangunan dan bangun ruang sisi lengkung, tabung, kerucut, bola. Oleh karena itu, anak-anak harapkan untuk mempelajari itu karena nilai tengah semester sangat berpengaruh kepada nilai rapot kalian, dan nilai rapot kalian semester ini menentukan kelulusan. Baik, untuk lebih cepatnya marilah kita mulai pembelajaran kita tentang kesebangunan segitiga. Perhatikan anak-anak tayangan berikut ini. Dulu sudah kita sampaikan, sudah kalian pelajari, sudah Barto terangkan dan jelaskan kaitannya dengan dua segitiga sebangun itu. Bahwa dua segitiga dikatakan sebangun itu apabila sudut-sudut yang bersesuaian sama besar atau perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama atau sebanding. Jadi apabila kalian menemukan dua segitiga memenuhi sudut-sudut yang bersesuaian dari dua segitiga sama besar, maka dua segitiga itu sebangun. Atau apabila dari dua segitiga itu terdapat panjang sisi-sisi, terus kamu bandingkan, kok sisi-sisinya yang bersesuaian, kalau dibandingkan itu sama atau sebanding, maka segitiga itu juga dikatakan sebangun. Perhatikan segitiga ABC, perhatikan segitiga ADE, segitiga ADE, dan segitiga ABC. ABC. Perhatikan sudutnya. Sudut ADE, sudut ADE itu ini. Sudut ADE dengan sudut ABC ini adalah sama besar. Karena apa? Karena sehadap. Kemudian sudut AED ini dan besar sudut ACB ini juga sama besar. Karena apa? Sehadap. Dan sudut DAE itu ini juga besar sudut BAC juga ini juga sama besar karena
satu sudut dipakai untuk dua segitiga. Karena ketiga sudutnya yang bersusun sama besar, maka segitiga ADE, ini ADE, dan segitiga ABC, itu sebangun. Karena kedua segitiganya sebangun, maka juga berlaku, nah ini, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sebanding atau sama. Sisi AD ini kalau dibandingkan dengan sisi AB, maka besarnya sama dengan perbandingan sisi AE dibandingkan dengan sisi AC. Juga sama dengan perbandingan antara sisi ini DE dan sisi BC. Jangan sampai terbalik. Ketika segi yang kecil sisi ini maka dibandingkan dengan sisi yang besar ini. Sebanding dengan sisi yang kecil yang besar. Panjang sisi yang kecil dengan panjang sisi yang besar, itu cara membandingkannya, tidak boleh terbalik. Begitu anak-anak untuk jelasan tentang dua segitiga sebangun. Ini dua segitiga ADE dan segitiga ABC ini yang digabung menjadi satu sehingga terbentuk dua segitiga, yang keduanya segitiga yang sebangun, sehingga dapat disimpulkan ada perbandingan. Nah, perbandingan inilah yang nanti dipakai untuk menghitung panjang salah satu sisi dari segitiga, dua segitiga sebangun yang belum diketahui. Itu jadi sangat penting sekali. Perbandingan sisi-sisi ini tolong dipahami. Ketika ada dua segitiga, maka kamu harus bisa membandingkan sisi-sisi yang bersesuaian. Banding ini ada. Jadi yang akan kita pakai untuk selanjutnya dalam soal-soal kaitannya dengan segitiga sebangun untuk menghitung panjang sisi-sisinya yang belum diketahui. Baik, paham ya? Ini tolong dipahamkan dulu sisi-sisi dari sisi yang bersesuaian dari dua segitiga yang sebangun. Baik, kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, bahwa di situ ada segitiga. Di sini yang segitiga seperti itu. Segitiga itu, maka di sini juga akan ada beberapa segitiga ini, ada segitiga berapa ini? ABD, segitiga BCD, dan segitiga ABC. Nah, ketiga segitiga ini juga sebangun. Karena ketiga segitiganya saling sebangun, maka berlaku ini rumus-rumusnya. Maka berlaku rumus-rumus ini. BD pangkat 2 itu sama dengan AD dikalikan dengan ini CD. Sehingga nanti kalian kalau AD dan DC diketahui bisa menghitung BD dengan rumus ini. Nah, ini kalau kita tuliskan untuk mencari BD ya tinggal di akar aja. Oh, BD sama dengan akar dari AD dikalikan DC gitu. Kalau ditanyakan AB pangkat 2, AB untuk menghitung AB, maka gunakan rumus AB pangkat 2 itu sama dengan ini. Panjang sisi miring seluruhnya ini AC dikalikan dengan AD. Atau kalau kita mau menghitung AB, berarti tinggal mengakar dari hasil perkalian AC dan AD. AC kali AD ini dihafalkan bentuk seperti ini. Dan yang ketiga, apabila ditanyakan BC untuk menghitung panjang BC pangkat 2, maka ini adalah AC dikalikan dengan CD. CD BC itu akar kuadrat dari AC dikalikan CD. Ini perlu dihafalkan anak-anak. Jadi rumus-rumus ini kaitannya dengan bentuk segitiga ini namanya kesebangunan
Pitagoras pada kesebangunan. Ini kan rumus Pitagoras karena ini segitiga siku-siku. Ketiga segitiga yang ada di sini adalah siku-siku sehingga berlaku Pitagoras. Nah, ini kalau kita simpulkan ada rumus seperti itu. Gitu anak-anak bisa dipahami ya. Kaitannya dengan segitiga yang bentuknya seperti ini karena ini sering muncul dalam permasalahan soal-soal. Baik, kita lihat sekarang contoh soal. Contoh soal yang pertama, hitunglah nilai Y pada gambar berikut. Nah, ini ada dua segitiga yang ditumpuk sehingga ada dua segitiga yang tadi sudah saya sampaikan ini adalah sebangun. Sehingga untuk menyelesaikan masalah itu kamu harus menentukan sisi-sisi yang bersesuaian dulu. Bahwa sisi yang panjangnya 4 itu bersesuaian dengan sisi yang panjangnya ini. Ya, segitiganya kan ini, segitiga yang atas dan segitiga seluruhnya ini yang besar, bukan ini bukan segitiga, yang ini kan segi 4. Jadi sisinya harus dibandingkan dengan segitiga dengan segitiga. Sisi ini dibandingkan dengan sisi yang di sini. Kemudian sisi yang di sini dibandingkan dengan sisi yang besar ini dan sisi yang ini dibandingkan dengan sisi yang panjang ini. Sehingga terdapat perbandingannya. Untuk jawabannya kita tuliskan dulu perbandingannya. Perbandingannya itu 4 dibanding sisi panjangnya 4 itu sebanding atau bersesuaian dengan sisi yang panjangnya 4 tambah 6. Itu sama dengan sisi yang bersesuaian dengan Y ini adalah yang 18. Nah, itu berlaku seperti itu. Ini perbandingannya. Nah, ini kalau kita sederhanakan 4 tambah 6 itu kan 10 sama dengan Y dibanding 18. Kalau ada dua perbandingan yang setara seperti ini di kelas 7 dulu sudah dipelajari, yaitu untuk menyelesaikannya dengan perkalian silang. Di pembilang dikalikan penyebut ruas kanan, penyebutnya ruas kiri dikalikan dengan pembilangnya ruas kanan. Itu masih ingat ya mudah-mudahan. Sehingga ini jadi 10 dikalikan Y, 10 Y sama dengan 4 kali 18. Itu, sehingga dengan cepat kita bisa hitung, oh Y-nya sama dengan 4 kali 18, 4 kali 10 itu 40, 4 kali 8, 32, 40 dengan 32, jadi 72 dibagi dengan 10. 72 bagi 10, 7,2. Gitu. Itulah jawabannya. Oh, jadi nilai Y ini sesuai dengan karena ini latihan menjawab dengan baik, nilai Y itu 7,2. Nanti tergantung satuannya sentimeter. Kalau meter diameter ini tidak ada satuannya ya tidak usah dikasih satuan. Itu untuk nomor 1. Contoh nomor 2, hitunglah panjang BD pada gambar berikut. BD itu ini, BD sesuai dengan rumus yang saya sampaikan tadi di depan, sudah kalian pelajari, kalian tinggal mengulang tahu bahwa BD pangkat 2 itu sama dengan 4 kali 9, yaitu BD pangkat 2 sama dengan panjangnya ini AD4, sisinya 9, 4 kali 9. Itu ini BD pangkat 2 itu sama dengan 36. Nah, yang ditanyakan kan BD, sehingga BD itu akar dari akar kuadrat dari 36. Jadi BD nya ketemunya 6. Jadi panjangnya BD adalah 6. Begitu nah, untuk jawaban contoh nomor 2. Baik, lanjut. Contoh berikutnya.
Contoh soal nomor 3 dan 4. Nah, bagaimana untuk menyelesaikan nomor 3 ini? Diketahui gambar berikut. Ada segi 4 ya. Segi 4 yang sepanjang sisinya itu sejajar kan trapesium itu ya itu. Oke, kayak gini ada trapesium A, B, C, D. Kemudian di tengah-tengahnya BD itu ada titik E. Di tengah-tengahnya AC ada titik F. Berapakah panjang EF? Nah, untuk menyelesaikan masalah ini harus kita lihat dulu tadi itu kita sudah punya bentuk segitiga yang seperti ini. Nah, ini sebagai pedomannya kita punya ini untuk segitiga yang seperti ini. Nah, ini kita juga kita berikan garis-garis bantu. Jadi untuk menghitung panjangnya EF, nah ini kita perpanjang saja dulu. Jadi dari E kita perpanjang sampai sini. Tambah EF misalnya di sini G. Ini lurus ya. Nah, terus EG. Jadi untuk menjawab kita beri garis bantu seperti itu. Di bawah EF itu nanti EF itu nanti hasilnya adalah dari EG, panjang EG nanti kita cari dikurangi dengan panjang FG. Jadi kita akan mencari ini, cari EG dan FG. Nah, kita akan melihat mencari yang pertama mencari EG dulu ya. Mencari EG, panjangnya EG. Nah, untuk mencari panjang EG itu kalian segitiga lihat segitiga nih, B, D, C. Kamu lihat segitiga B, D, C. Jadi kalau kita gambar di sini, ini bentuknya menjadi seperti ini. Nah, ini. Nah, inilah yang EG. E, G, di sini D, di sini C, di sini B. Nah, segitiganya ini sejajar. Gitu. Ini kan di tengah-tengahnya BD, ini di tengah-tengahnya BC. G-nya itu. Oke, sehingga ini akan berlaku perbandingan. Begini apa ini? Nah, ini kan perbandingan bahwa EG segitiga ini apa sisi EG itu ini kan segitiganya ini EG itu kan sebanding dengan DC. Membandingkan dengan DC. Itu. Kemudian BG bandingkan dengan BC. BG atau BE, boleh BE ya karena di tengah-tengahnya BE yang diketahui ini BE bandingkan dengan BD. Gitu. Nah, setelah itu EG-nya berapa? EG-nya belum tahu, tulis saja EG. Nah, di sini sudah tahu 17. BE-nya berapa? Karena BE, E-nya di tengah-tengah BD, gitu. E di tengah-tengah BD. Sehingga ini kan perbandingannya berarti kan ini ya. BE-nya ini 1, di sini juga 1 karena di tengah-tengah itu kan sama. Paham? Sehingga BE-nya 1, BD-nya 1 tambah 1, BD berarti 2. Itu. Dengan kali silang berarti 2EG sama dengan 17 kali 1. Itu. Sehingga dengan mudah kita bisa menghitung EG-nya. Oh, kalau begitu EG adalah 17 dibagi 2. 17 bagi 2 itu berapa? 8,5. Sudah, anak-anak. Nah, sekarang untuk mencari yang kedua, mencari EG sudah ketemu. Sekarang FG. Nah, mencari FG ini, FG itu ini. Nah, ini kamu melihat segitiga ini. Nah, segitiga ACB.
Nah, jadi kamu gambar lagi biar mudah. Nah, gini lah gambarnya. Nah, tuh. Ini AB, di sini FG, di sini C. Di mana di sini 7. Kemudian FG-nya yang kita belum tahu. Ini perbandingan AF, ini kan F-nya di tengah-tengah, F dan AC, sehingga ini 1, di sini 1. Sehingga terdapat perbandingan. Ini apa perbandingannya? Kita lihat perbandingan AB atau FG ya, FG aja dulu. FG itu bersesuaian dengan AB. Itu. Ini kan segitiganya yang kecil di sini, di bawah ini yang besar gede. Sehingga CF dibanding dengan CA atau AC. Itu FG-nya yang kita hitung, FG belum tahu. FG loh ya, ini FG ya. E dibanding dengan AB. Nah, AB-nya 7. Sama dengan CF. CF-nya itu 1. Karena di tengah-tengahnya itu titik C tadi. Apa titik F-nya itu di tengah-tengahnya AC. 1 dibanding 2. Itu. Sehingga dengan mudah kita bisa menghitung FG dengan perkalian silang. 7 kali 1, 7. Dibagi 2. Itu sama dengan 3,5. Kita anak-anak untuk panjangnya FG. Nih, panjang FG sudah ketemu, EG juga sudah ketemu. Kita tinggal menghitung panjangnya EF. Oh, kalau gitu panjangnya EF itu sama dengan ini, EG kurang FG. EG-nya 8,5 dikurangi dengan 3,5. Berapa anak? 5 cm. Itu inilah jawabannya. Nih, EF sama dengan 5 cm. Begitu anak-anak, sudah paham ya? Oke, bisa dimengerti. Itu cara ngitungnya gitu, agak panjang tapi memang seperti itu proses hitungnya. Baik, dia nomor 4. Bagaimana dengan nomor 4? Jadi kita lihat gambar. Jika PQ sama dengan QS sama dengan ST 15. Jadi ini kalau saya berikan angkanya ini 15. QS ini juga 15. Dan ST ini juga sama 15. Dan TU-nya 6. TU-nya di sini 6. Baik, kita selesaikan. Nah, untuk itu harus kita berikan garis bantu untuk menyelesaikan masalah ini, karena kita disuruh menghitung berapa panjang RQ atau QR. QR itu ini. Oke, kita beri garis bantu. Jadi kalian buat garis yang sesuai dengan SQ. Ini ditambahkan ke sini. Nah, itu terus PQ-nya diperpanjang juga. Nah, jadi gini. Nah, misalnya PQRST UV, ini misalnya titik V. Ini bentuk apa ini? Ya. Nah, kalau kita lihat ini kan juga sudah dua segitiga yang tumpuk tadi seperti ini pada dasarnya kita cari seperti itu. Ya, inilah ada dua segitiga PQR dan PVU. Tuh, sehingga berlaku perbandingan. Dengan melihat itu kan ada perbandingan PQ bersesuaian dengan PV. Kemudian RQ bersesuaian dengan
UV. Nah, itu. Nah, tinggal kalian memiliki perbandingan ya PQ-nya 15 dibanding dengan PV itu 5, ini kan juga 15 tadi karena sejajar dengan ini, bisa sejajar dengan ST toh. Ya, itu jadi 15, 15 tambah 15 30 sama dengan RQ yang kita hitung, RQ yang kita cari atau QR, RQ atau QR podo sama, tapi yang baiknya yang QR ya, PQR. Nah, ya betul. Kita urutkan QR, urut abjad QR dibanding dengan UV itu 6 tambah ini tadi kan sama sejajar dengan ini, panjangnya TV itu sejajar dengan panjangnya SV sama-sama 15, jadi ini kan 15 juga, ini 15, jadi ini sama saja 6 tambah 15. Oke, sehingga dengan gampang perkalian silangnya, dengan kali silang kita punya 30 dikalikan IR itu sama dengan 15 dikalikan dengan 21, sehingga QR itu kita bisa menghitung 15 kali 21 dibagi dengan 30. Enggak usah kamu hitung 15 kali 21 karena di sini ada ini 15 30, ini bagi 15, ini 1 bagi 15, ini 2, sehingga kamu tinggal ngitung 21 bagi 2, 11,5. Itu mudah. Jadi panjangnya QR itu sama dengan 11,5 cm. Demikian penjelasan Pak Harto kaitannya dengan segitiga garis bangunan segitiga yang sebangun. Sudah Pak Harto berikan 4 contoh soal, mudah-mudahan bisa ini menginspirasi kalian untuk mendalami lebih jauh kaitannya dengan garis bangunan segitiga, yaitu untuk mencari panjang sisi-sisi pada segitiga yang sebangun. Ragam soalnya banyak sekali, soal cerita juga ada, tapi yang penting kalian bisa mencari bentuk ini, nah, bentuk ini ya, bentuk yang seperti ini, segitiga yang ditumpuk ini, itu kuncinya di situ. Itu dapat segitiga yang sebangun, dicari dari 2 segitiga yang ada di situ, diupayakan dirubah dalam bentuk seperti ini. Yang penting adalah kamu bisa mencari sisi-sisi yang bersesuaian, bahwa sisi yang bersesuaian itu akan menghadapi sudut yang sangat besar. Kalau ada sudut yang sangat besar, maka yang dihadapi itu adalah sisi-sisi yang bersesuaian. Demikian anak-anak, mudah-mudahan ini bisa difahami, kurang lebihnya dimaafkan. Selamat belajar jauh untuk menghadapi PTS akhir bulan ini. Untuk kali ini Pak Harto tidak memberikan tugas, tidak ada PR yang kamu kerjakan. Nanti silahkan kalian bisa mengikuti video pembelajaran oleh MKMP Matematika yang akan Pak Harto share. Nanti itu sebagai bentuk persiapan kalian menghadapi ASPD, atau di situ pembahasan buku Kiat Sukses USDA yang dari MPMP. Nanti akan saya share untuk link-linknya, itu saja yang kalian pelajari, dan dipelajari lagi sekali lagi untuk persiapan PTS, itu kaitannya dengan segitiga sebangun dan bangun ruang sisi lengkung. Selamat belajar, kurang lebihnya dimaafkan. Baru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.